Liwat. Yang di mes liwat. Yang di mes liwat. Come on guys, liwat. Meski yang di mes liwat. Kita makan liwat ya. Asik. Makan guys. Ayo Pak Gani lah. Sampai Pak Henry lah. Guys. Selanjutnya malam respon. Tapi apa lah Pak Gani yang satu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam merdeka. Merdeka setelah 78 tahun. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selalu sampai berabad-abad kemudian. Amin. Suasana 17 Agustusan masih terasa pemirsa, meskipun beberapa hari telah berlalu. Malam hari jauh dari rumah ya, tugas jauh, ngumpul sama teman-teman, tiba-tiba perut kita semua keroncong. kriuk. Oke, pada akhirnya ada salah satu teman kita yang memberikan ide bagaimana kalau kita ngaliwat saja atau membuat nasi liwet. Waduh, mantap nih. Kalau kita makan nasi liwet di malam hari bersama teman-teman ya, bersama sahabat untuk selamanya. Oke pemirsa, kita akan makan nasi liwet dengan seadanya, khas nasi liwet Sunda. Nasi liwet ini adalah khas masakan Nusantara, terutama berasal dari tanah Sunda ya. Dan ini nasi liwetnya cukup dengan membawa kasrong, memberikan nasi, dan juga lauk pauknya seadanya ya. Mamang ini cukup seadanya saja. Di antaranya ada ikan asin, ada kerupuk, ada gehu, dan juga sambalnya. Mantap ya. Ada juga cabai, ada juga garam. Yang jelas nasi yang pertama. Ditambah lagi dengan kopi hangat. Mantap. Ternyata lauk pauk dari nasi liwet ini ya cukup sederhana, bahkan mengambil di sekitar alam, kecuali ikan asin. Cengeknya alias cabai rawitnya, dan juga lalap-lalapannya, dan juga alasnya menggunakan daun pisang. Wah mantap, dimakan bersama-sama. Mantap. Ternyata kemantapan ini adalah makan bersama-sama di saat perut sedang keroncongan, dan juga ditambah canda tawa. Inilah kenikmatan makan nasi liwet. Tiada duanya, tiada taranya ya. Jadi kenikmatan itu bukan dari nasinya saja. Udah nasinya enak, ditambah juga keseruan bersama teman-teman makan nasi liwet. Oke liwet mania. Ternyata nasi liwet ini adalah makanan kuliner khas Nusantara ya, asli dari Nusantara, asli orang Indonesia, terutama dari Sunda dan juga Solo. Nah kali ini Mamang kepikiran nih, kira-kira sejarah nasi liwet itu seperti apa. Kita sambil makan, sambil kriuk-kriuk, sambil mengunyah.
Kita akan membahas sejarah nasi liwet ya. Dari mana asal usul nasi liwet ini? Dalam sejarahnya ternyata nasi liwet ini berasal dari Solo dan juga tanah Sunda. Dilansir dari media kompas.com bahwa nasi liwet banyak ditemukan di Solo atau Surakarta dan juga tanah Priangan, tanah Sunda, Jawa Barat. Lantas sebetulnya dari mana nasi liwet berasal serta bagaimana pula sejarahnya? Nasi liwet merupakan set menu khas Jawa, baik itu Jawa Tengah maupun Jawa Barat, yang tidak terkontaminasi dengan budaya manapun. Cita rasanya gurih, hangat, dan pedas, merupakan satu kombinasi utuh yang harus ada di nasi liwet. Bagi orang Sunda, jangan ngaku orang Sunda kalau kamu sendiri nggak tahu bagaimana rasanya nasi liwet. Aduh. Nasi liwet sendiri artinya nasi yang dimasak dengan berbagai rempah-rempah dan disajikan dengan menu seadanya dan juga rasanya nikmat sekali. Nasi liwet adalah sebuah tirakat yang menjadi sajian nikmat. Mungkin kalimat ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang nasi liwet. Tirakat adalah sebuah istilah yang berarti menahan hawa nafsu. Di mana nasi liwet tercipta dari sebuah kebiasaan penduduk yang tinggal di perkebunan dalam upaya penghematan. Dahulu orang-orang yang tinggal di Jawa Barat harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan berjalan kaki untuk bisa sampai ke perkebunan. Dalam upaya penghematan inilah masyarakat membawa bekal nasi beserta lauknya dalam satu tempat yang tertutup rapat dan terbuat dari baja. Adapun tempat nasi ini yang disebut dengan ketel atau kastrol dalam bahasa Sunda. Nasi dimasak menggunakan kastrol langsung bersama lauk dan bumbu-bumbu seperti garam, bawang, lengkuas, sereh, daun salam, cabai, dan sedikit minyak. Sedangkan untuk lauk yang dimasak bersama nasi biasanya pindang, ikan teri, ikan asin jambal, roti peda merah, dan juga ikan gurame. Inilah kenapa nasi liwet punya cita rasa yang khas dan nikmat. Bagi orang Sunda, membuat nasi liwet ini mempunyai filosofi yang luar biasa. Salah satunya mengandung nilai gotong royong. Karena apa? Karena proses memasaknya melibatkan banyak orang. Jadi ketika sedang ada di kebun, ya tiba-tiba perut lapar, bersama-sama membuat nasi liwet dan juga dimakan bersama-sama dengan alas daun pisang. Mantap. Selain itu juga mengandung filosofi menjalin silaturahmi. Tak hanya itu saja, filosofi dalam nasi liwet juga saling menjaga galang kebersamaan dan persaudaraan serta kekeluargaan agar tidak adanya pertengkaran dan perseteruan apalagi sampai pemusuhan atau perpisahan. Inilah filosofi nasi liwet khas tanah Pasundan. Selain di tanah Pasundan, di Solo Surakarta pun mengenal dengan nasi liwet. Dilansir dari pikiranrakyat.com, meskipun memiliki nama yang serupa antara nasi liwet Sunda dan nasi liwet Solo, ternyata terdapat perbedaan dan juga mempunyai karakteristik yang tidak sama. Meski sama-sama memiliki rasa yang gurih, namun perbedaan utama dari nasi liwet Sunda dan Solo adalah terletak pada penggunaan bahannya. Selain itu, perbedaan nasi liwet Solo dengan Sunda terletak pada menu lauk pauk yang melengkapinya saat disajikan. Selain itu juga tekstur dari nasi liwet Solo dan Sunda juga memiliki perbedaan cukup signifikan. Untuk resep nasi liwet Sunda, rasa gurihnya berasal dari bumbu-bumbu seperti lengkuas, cabai, bawang merah, bawang putih, kaldu, dan juga ikan teri.
Sedangkan resep nasi liwet Solo memiliki cita rasa gurih dari air santan dan juga daun salam serta serainya. Serta itu, nasi liwet Solo cenderung bertekstur basah dengan sedikit kuah. Berbeda dengan nasi liwet Sunda yang hangat dan kering, bahkan ada keraknya. Lauk yang disajikan pun berbeda. Dalam nasi liwet Sunda berupa lalapan, ayam, sambal, tahu, tempe, dan gorengan. Sedangkan nasi liwet Solo cenderung disajikan bersama dengan telur pindang, sambal goreng, santan labu siam, suiran ayam opor, dan kuah kelapa kental. Jadi intinya meskipun sama-sama nasi liwet, antara Solo dan Sunda itu memiliki berbeda. Meskipun rasanya berbeda, tetapi kenikmatannya sama-sama luar biasa. Memang aja orang Sunda suka dengan nasi liwet Solo, apalagi nasi liwet dari Sunda. Dua-duanya enak, mantap. Sejarah asal-usul riwayat dan cara memasak nasi liwet Solo itu tercatat dalam Serat Centini 1814 sampai 1823. Cerita ini tersebar ke berbagai wilayah Nusantara. Dalam Serat Centini disebutkan bahwa nasi liwet dihadirkan ketika Pulau Jawa diguncang gempa bumi. Ini kerap kaitannya dengan tradisi masyarakat Jawa, termasuk untuk menolak bala ketika terjadi bencana. Nasi liwet dihadirkan dengan sebaris doa yang dilantunkan untuk keselamatan. Dalam buku kuliner Surakarta Menciptakan Rasa Penuh Nuansa karya Murdijati Garjito, dilansir dari kompas.com, disebutkan bahwa nasi liwet sebetulnya tidaklah berasal dari kaum bangsawan atau keraton, melainkan dibuat oleh masyarakat biasa yang tinggal di Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Sekitar tahun 1934, masyarakat Menuran mulai mencoba menjual nasi liwet ke sekitar wilayah Solo atau Surakarta. Dari sinilah nasi liwet mulai dikenal dan dikonsumsi oleh keluarga bangsawan dan Kasunanan. Jadi nasi liwet Solo ini dulunya berasal dari masyarakat biasa yang disukai oleh para raja. Sedangkan nasi liwet dari Sunda itu berasal dari orang-orang Sunda yang bekerja di ladang atau perkebunan untuk makan nasi dengan lauk seadanya, hemat, nikmat, dan yummy.